Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya, yang masih memberikan kita rahmatnya, baik itu berupa fisik, kesehatan, hidayah, banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi ke alam yang terang benderang. Sang revolusioner sejati kita menjadi pedoman umat muslim. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi dari kelas B angkatan 2021. Jadi tujuan dari video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh Ustaz Alam dan Ustazah Fatima. Baik, langsung saja. Dalam perkembangan peserta didik ada pertanyaan yang dilontarkan oleh pembimbing mata kuliah tersebut. Yang pertama yaitu, bagaimana pemahaman seorang pelajar, pemahaman Anda tentang definisi perkembangan peserta didik? Berbicara tentang perkembangan peserta didik, bisa kita lihat perkembangan. Jadi perkembangan yaitu perkembangan sudah pasti ada perubahan yang terjadi di dalamnya, perubahan yang dialami peserta didik tersebut. Tentang definisinya, definisi perkembangan peserta didik yaitu tadi, bagaimana seorang peserta didik mengalami perubahan-perubahan melalui tingkat-tingkatnya. Karena perkembangan tidak mungkin, misalnya perkembangan fisik, usia lah, kita berada di 1 tahun kemudian loncat langsung ke 3 tahun, kan tidak mungkin. Baik, yang kedua itu, seberapa penting bagi tenaga pengajar atau guru untuk memahami masalah perkembangan peserta didik. Baik, jadi dari tanggapan saya, dari pandangan saya, pentingnya seorang guru memahami masalah perkembangan peserta didik, menurut saya itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena melihat dari keadaan sekarang, masalah yang ada di sekolah maupun di dunia perkuliahan tidak mungkin ada habisnya. Pasti ada, walaupun itu kadang kecil, kadang masalah besar, kadang masalah kecil. Jadi sangat pentinglah bagi guru mengetahui atau memahami masalah perkembangan peserta didik yang ada pada peserta didik. Kita sebagai, kan ada pepatah yang mengatakan kita sebagai guru harus mengerti keadaan peserta didik. Tapi menurut saya, seorang guru pasti telah melalui yang namanya jadi pelajar atau jadi murid. Jadi secara otomatis seorang guru ini sudah pasti memahami masalah-masalah perkembangan peserta didik yang ada. Tapi kita melihat zaman juga, seiring zaman berjalan, masalah-masalah yang muncul pasti akan berbeda setiap zamannya. Itulah mengapa peserta didik, mengapa tenaga pengajar harus memahami masalah yang ada pada perkembangan peserta didik tersebut. Baik, yang ketiga yaitu ilmu dan pengalaman apa yang Anda peroleh dari mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Jadi kalau bicara tentang ilmu yang didapatkan, sudah pasti banyak. Pengalaman sudah pasti ada. Misalnya pengalaman saya itu dalam
dalam berorganisasi kita bisa meredam emosi kita, meredam ego kita, super ego kita, agar agar kita bisa mengimbangi pendapat-pendapat yang ada, saran-saran yang ada yang muncul kepada kita, yang diberikan kepada kita. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya ambil contoh dari pertanyaan nomor 3 ini. Dan keempat, adakah manfaat yang Anda dapat dari ilmu perkembangan peserta didik ini? Berbicara tentang manfaat yaitu hal-hal yang positif pastinya. Jadi kalau manfaat dari ilmu perkembangan peserta didik ini sangat banyak. Baik itu dari kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik itu, bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada, bagaimana menyelesaikan masalah yang ada dengan dingin, bukan dengan emosi. Baik, mungkin cukup itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, berikan saran-saran kepada mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi saran yang saya berikan kepada mata kuliah perkembangan peserta didik ini yaitu mungkin kita bisa lebih mendetailkan lah, kita lebih maksudnya memahami materi yang ada, menyelesaikan masalah yang ada dengan perkembangan peserta didik ini. Baik, jadi selanjutnya yaitu tentang materi yang saya ambil pada mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Jadi saya mengambil judul dari salah satu judul yang ada, yaitu implikasi teori-teori perkembangan peserta didik terhadap perkembangan peserta didik. Ya, melihat dari judulnya tersebut, implikasi. Jadi implikasi mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau pergerakan kita, pelaksanaan kita terhadap rencana yang ada, yang telah tersusun rapi, yang telah terperinci sebelumnya. Baik, selanjutnya ada pengertian teori perkembangan. Pengertian teori perkembangan sudah pasti sangat jelas. Menurut saya sudah sangat jelas. Teori perkembangan berarti di situ ada yang namanya konsep perkembangan yang ada pada peserta didik. Konsep-konsep yang telah tersusun lah terhadap perkembangan peserta didik. Baik, jadi selanjutnya itu teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia tidak jauh berbeda dari teori perkembangan peserta didik. Namun, teori perkembangan manusia ini bisa dikatakan bersifat umum karena mencakup semua. Maksudnya mencakup semua, dia menyebutkan di situ perkembangan manusia. Namun tadi teori perkembangan peserta didik. Dalam teori perkembangan manusia ini banyak teoritis lah. Bisa dikatakan ada teoritis yang muncul pada teori perkembangan manusia ini. Adapun teori yang pertama yang bisa saya jelaskan yang itu teori psikodinamik, yang mana bisa dikatakan bahwa psikodinamik ini lebih cenderung pada hal-hal yang positif. Adapun tokoh-tokoh ada dua tokoh lah. Ada yang pertama yaitu
Freud Freud mengatakan perkembangan manusia itu ada tiga hal yang pasti dilalui dalam perkembangan manusia itu. Yang pertama itu ide, yang mana ide ini bisa dikatakan bahwa yang memberi pergerakan kepada dua hal nantinya ini. Jadi ide ini bisa dikatakan pemikir, dia pemikir untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya ego. Jadi ego adalah yang mengerjakan sesuatu, yang bergerak, yang memenuhi keinginan ide. Misalnya teman-teman lapar, ini ide. Teman-teman lapar, imajinasi, ide. Dan ego ini membeli, dan ego ini berinisiatif untuk membeli makanan agar imajinasi itu bisa terpenuhi. Jadi itu yang dikatakan ego. Dan yang ketiga super ego. Super ego bisa dikatakan bahwa ide dan ego ini akan hancur bila tidak ada super ego. Karena yang saya mengerti tentang super ego itu, dia menilai, dia sebagai penilai sesuatu yang baik, buruk. Jadi sebagai, misalnya bisa dikatakan bahwa sebagai saringan lah untuk ide dan ego. Dan tokoh kedua itu tokoh psikososial Erikson. Banyak tahapan-tahapan menurut Erikson yang terjadi pada perkembangan manusia. Yang pertama itu teori kepercayaan dan tidak kepercayaan. Teori ini bisa dikatakan bahwa biasa terjadi pada anak yang baru lahir hingga 2 tahun lah. Di situ ia melalui proses kepercayaan dan tidak kepercayaan. Misalnya seorang ibu memberikan anaknya kebutuhan yang cukup. Disitulah muncul rasa percaya anak ini bahwa ibu saya ini memberikan saya kebutuhan yang cukup kepada saya. Begitupun sebaliknya, jika seorang ibu tidak memberikan kebutuhan yang cukup kepada anaknya, maka anak ini beranggapan bahwa saya tidak terlalu percaya kepada ibu saya karena ibunya ini tidak memberikan kebutuhan yang cukup kepada anaknya itu sendiri. Dan yang kedua itu tahap otonomi dengan rasa malu dan ragu. Di sini biasanya seorang anak itu mengalami tahap ini pada usia 2-3 tahun. Selanjutnya Selanjutnya ada tahap inisiatif dengan rasa bersalah. Jadi di sini biasanya anak itu biasanya anak di usia 3-5 tahun ini sudah memiliki inisiatif pada dirinya sendiri. Bagaimana diartikan inisiatif? Ialah kita melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan yang menurut kita baik. Yang selanjutnya itu ada tahap kerajinan, di mana seorang anak ini sudah bisa membuat hal-hal yang baru, sudah bisa mengidentifikasi apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan saat ini. Di usia tahapan ini ada pada usia 6-11 tahun menjelang memasuki remaja. Dan yang
Yang kelima, ada tahap identitas dan kekacauan identitas. Di sini kekacauan identitas biasanya terjadi pada umur 12 tahun sampai 18 tahun, di mana seorang peserta didik ini sudah memasuki dunia persekolahan, di mana bertemu dengan orang-orang yang baru di sekolahnya, dan dia telah merasakan dunia baru yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Misalnya di dunia persekolahan, ia mendapatkan internal untuk mendapatkan ilmu. Maksudnya internal ini di dalam kelas. Baik, selanjutnya itu teori keintiman. Teori keintiman ini bukan berarti selalu hal yang negatif. Jadi teori keintiman ini, misalnya seorang anak mencari cinta sejatinya, mencari pasangan yang menurut ia cocok bagi dirinya. Itulah teori keintiman, dan biasanya terjadi pada usia 19 sampai 40 tahun. Tahap kreativitas dan stagnasi, di mana pada usia 40 tahun sampai 65 tahun seorang manusia ini mengidentifikasi apa-apa hasil dari kerja-kerja yang telah saya lakukan, yang telah lewat, yang telah lalu. Dan terakhir ada tahap integritas dan keputusasaan, di mana seorang manusia ini mengevaluasi hal-hal kerja yang telah ia lakukan. Harus ia memandang ke belakang. Ini terjadi pada masa dewasa akhir, sama usia 65 tahun sampai meninggal. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif, yang mana teori ini lebih didominasi Piaget. Piaget ini mengatakan bahwa teori perkembangan kognitif, tahap perkembangan manusia ada 4. Yang pertama itu tahap sensori motorik, yang mana sebagai dasar untuk anak untuk melihat sesuatu yang baik. Dan yang kedua itu teori praoperasional. Jadi teori praoperasional ini di mana tahapan anak sudah bisa tahu apa yang ingin dia kerjakan. Dan yang ketiga itu teori operasional, di mana memasuki tahap remaja, dia sudah mengetahui apa yang harus ia kerjakan. Dan yang terakhir itu teori operasional formal, dan di mana seorang anak ini sudah jelas lebih tahu yang baik dan buruk dari perbuatan yang ia lakukan ini. Dan yang ketiga ada perkembangan behaviorisme dan belajar sosial, di mana perkembangan behaviorisme ini mempunyai arti behaviorisme. Yang ketiga ada teori behaviorisme dan belajar sosial, di mana teori ini lebih cenderung kepada mengamati bagaimana kita mengamati perilaku seseorang dan menilai baik dan buruknya dari perilaku seorang tersebut, dan kita mengikuti yang baiknya saja, jangan kita mengikuti yang salah. Dan yang keempat itu ada teori perkembangan kontekstual, di mana ada beberapa teori yang berpengaruh pada teori perkembangan kontekstual ini. Yang pertama itu teori etologis, yang kedua teori ekologis. Itu dua yang sangat berpengaruh di perkembangan kontekstual ini. Dan yang kelima ada teori perkembangan konstruktivis sosial, yang mana poinnya ada teori
konstruktivis, yang mana lebih cenderung pada masyarakat, dimana namanya yaitu sosial. Dan yang keenam, yang terakhir, ada teori perkembangan humanistis, dimana teori humanistis ini muncul pada tahun 1950-an. Pada tahun itu teori humanistis ini sudah muncul di dunia atau di dalam perkembangan manusia tersebut. Mungkin cukup itu dari saya. Saya Muhammad Hilmi. Jika ada yang kata-kata saya yang salah, jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman dan dosen pembimbing, mohon maaf. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.